Persib Bandung akan menghadapi Persis Solo dalam pertandingan terakhir Liga 1 musim 2024-2025. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 Mei 2025. Persib sendiri sudah memastikan diri sebagai juara Liga 1 musim ini sejak pekan ke-31 setelah Persebaya gagal menang atas Persik. Namun, performa Persib sedikit menurun setelah meraih gelar tersebut dengan hanya mampu meraih hasil imbang dalam 2 laga berikutnya melawan Barito Putra dan Persita. Meski begitu, menghadapi Persis, para pemain Persib bertekad untuk menutup musim dengan kemenangan. Hal ini disampaikan oleh bek Persib, Henhen Herdiana. Ia menegaskan, seluruh pemain siap tampil maksimal dan berjuang keras di setiap lini demi meraih hasil terbaik. Di pertandingan terakhir, kami akan tampil habis-habisan, berjuang di setiap lini dan dalam setiap perebutan bola. Intinya, kami ingin menang, ujar Henhen. Menanggapi hasil imbang melawan Barito dan Persita, Henhen berpendapat bahwa timnya hanya kurang beruntung, bukan karena performa yang menurun. Kami sudah berusaha, hanya saja hasilnya belum sesuai harapan. Kami harus menerimanya, tambahnya. Persija Jakarta tengah membidik sejumlah pemain asing untuk memperkuat tim di Liga 1 musim ini. Setidaknya, ada 3 nama pemain asing yang diharapkan bisa bergabung dengan Macan Kemayoran, menurut Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno. Dalam pernyataannya kepada media, Diki mengungkapkan harapannya agar Persija merekrut pemain asing yang sesuai ekspektasi. Menurut Diki, saat ini banyak pemain asing yang tampil di kompetisi Indonesia dan menunjukkan performa menonjol. Dari sekian banyak, ia menyebut 3 nama yang dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi Persija. Salah satunya adalah Tirone Del Pino, gelandang asal Spanyol yang tampil impresif bersama Persib Bandung dengan torehan 17 gol dan turut membawa timnya meraih gelar juara Liga 1 musim ini. 2 nama lainnya berasal dari Dewa United, yakni Alexis Mesidoro dan Alex Martin, yang kini menjadi andalan tim tersebut. Kalau bicara soal pemain bagus, sebenarnya banyak sekali. Tapi kalau harus menyebut, ada Alexis Mesidoro, Alex Martin, dan Tirone Del Pino dari Persib, ujar Diki. Saat ini, Persija memiliki 8 pemain asing, yaitu Carlos Eduardo, Ondrej Kudela, Ramon Bueno, Maciej Gajos, Rio Matsumura, Gustavo Almeida, Marco Simic, dan Pablo Andrade. Namun, dari 8 tersebut, hanya Rio Matsumura yang masih terikat kontrak. Sementara Gustavo Almeida dikabarkan sepakat untuk memperpanjang masa baktinya di klub. Dengan adanya wacana bahwa setiap klub diperbolehkan memiliki hingga 11 pemain asing pada musim depan, Persija dituntut untuk segera mendatangkan pemain asing berkualitas. Memang ada banyak pemain asing bagus yang sudah main di Indonesia, tapi mendapatkan mereka tidak mudah. Ini menjadi tugas penting bagi Persija untuk menemukan pemain yang benar-benar bisa memberi dampak positif bagi tim, tutup Diki. Persib Bandung menyatakan dukungannya terhadap rencana PT Liga Indonesia baru, yang akan menambah kuota pemain asing menjadi 11 orang per klub di Liga 1. Langkah ini diambil LIB, untuk menyesuaikan dengan regulasi AFC dan kompetisi tingkat Asia, dengan harapan klub-klub Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Meskipun kebijakan ini dinilai dapat mengurangi kesempatan bermain bagi pemain lokal, Persib tetap memandangnya secara positif. Dalam pernyataan resminya, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menegaskan bahwa Persib menghormati dan mendukung sepenuhnya kebijakan yang dikeluarkan oleh LIB sebagai penyelenggara liga, maupun PSSI sebagai regulator sepak bola nasional. Persib, sebagai klub profesional, berkomitmen untuk mengikuti semua regulasi resmi demi kemajuan bersama. Aditya juga menjelaskan, bahwa setiap kebijakan tentunya sudah melewati pertimbangan strategis yang mencakup peningkatan kualitas kompetisi, kesiapan bersaing di Asia, dan perkembangan industri sepak bola nasional secara keseluruhan. Ia menilai, perubahan regulasi ini merupakan bagian dari proses modernisasi dan profesionalisasi kompetisi domestik, sejalan dengan tren global dalam dunia sepak bola. Dukungan Persib terhadap kebijakan ini, juga menjadi bentuk komitmen mereka dalam menjaga integritas kompetisi dan kesiapan klub untuk tampil kompetitif, baik di level nasional maupun internasional. Aditya menambahkan, bahwa Persib akan terus mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, agar tetap dapat berkontribusi secara positif terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Persib Bandung sukses menyabet gelar juara Liga 1 musim ini. Kemenangan ini membuat Maung Bandung mencatatkan gelar juara 2 musim berturut-turut. Menanggapi keberhasilan tersebut, Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, memberikan komentarnya. Menurut Diki, pencapaian Persib sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa, karena sebelumnya Bali United juga pernah meraih gelar juara beruntun pada musim 2019 dan 2021-2022. Menjadi juara 2 kali berturut-turut bukanlah hal yang luar biasa, karena sudah pernah dilakukan Bali United. Itu hal yang standar, ucap Diki kepada media. Ia mengatakan, akan lebih menghargai prestasi Persib jika mereka berhasil mencetak hat-trick gelar juara secara berurutan, sesuatu yang belum pernah dicapai klub manapun di Indonesia. Kalau Persib bisa juara 3 kali beruntun, itu baru sesuatu yang layak diapresiasi, ujarnya.
Diki juga menyinggung perbandingan antara Persib dan Persija dari sisi prestasi dan jumlah penonton. Ia mengakui bahwa dalam hal prestasi, Persib lebih unggul dari Persija musim ini. Namun, untuk jumlah penonton, Persib masih tertinggal jauh. Menurutnya, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh aksi boikot sebagian supporter Persib di awal musim, akibat konflik dengan pihak manajemen. Meski begitu, Diki memberikan apresiasi kepada pendukung Persib yang perlahan mulai kembali memenuhi stadion, seiring meningkatnya performa tim asuhan Bojan Hodak. "Saya cukup kagum dan salut, mereka akhirnya kembali memadati tribun," katanya. Lebih lanjut, Diki menyoroti manajemen Persija yang menurutnya belum berjalan maksimal. Ia menilai, ada upaya yang terlalu dipaksakan, sehingga berdampak pada hasil di lapangan. Ia menyarankan, agar manajemen Persija bekerja sesuai dengan kapasitasnya terlebih dahulu, sebelum menetapkan target musim demi musim. Selain itu, status Persija sebagai tim musafir, dinilai menjadi hambatan utama yang memengaruhi keuangan dan performa klub. Persija harus bisa memastikan terlebih dulu di mana markas mereka. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait di Jakarta, agar rencana dan target klub bisa tercapai, tutup Diki. Meskipun Persib Bandung sukses meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun hingga musim 2024-2025, pencapaian itu belum cukup untuk membawa pemain mereka masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang kini dilatih Patrick Kluivert, baik untuk FIFA Matchday Maret maupun Juni 2025. Lagi-lagi, tak ada satupun pemain Maung Bandung yang dipanggil memperkuat skuad Garuda. Padahal, sejumlah nama dari Persib seperti Beckham Putra Nugraha, Mark Locke, Adam Alis, dan Edo Febriansah dinilai layak untuk dipertimbangkan membela tim nasional. Dimas Drajat, yang sempat menjadi bagian dari timnas Indonesia pada Oktober 2024, juga belum kembali, karena baru saja pulih dari cedera. Menanggapi absennya pemain Persib dalam laga melawan Cina dan Jepang, pengamat sepak bola, Kesit Handoyo, menyebut hal itu cukup ironis. Menurutnya, keberhasilan Persib dalam 2 musim terakhir banyak ditopang oleh peran penting pemain asing. Hampir semua posisi kunci di tim diisi oleh legiun impor. Kalau kita lihat lebih jauh, memang lini-lini vital di Persib sebagian besar diperkuat oleh pemain asing, kata Kesit. Meski begitu, ia menambahkan bahwa masih ada pemain lokal seperti Beckham Putra yang bisa dijadikan opsi untuk masuk ke tim nasional. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam laga ke-9 putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah itu, mereka dijadwalkan bertandang ke Jepang, dan bermain di Stadion Suita City Football, dalam laga terakhir di fase grup tersebut.